Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suganda dari kelas 11 akuntansi. Saya di sini ingin menjelaskan tentang latihan soal akuntansi. Soal pertama. Isilah dengan benar posisi awal akun di bawah ini dengan D untuk debit dan K untuk kredit. Pertama, kas. Kas bertambah di debit dan berkurang di kredit. Maka saldonya debit karena termasuk golongan aktiva dan termasuk aset. Kedua, pendapatan. Bertambah di kredit, berkurang di debit, maka saldonya kredit. Memang pendapatan termasuk golongan aktiva, tapi ada pengecualiannya. Ketiga, hutang. Hutang bertambah di kredit, berkurang di debit, maka saldonya di kredit, karena termasuk golongan pasifa. Keempat, piutang. Bertambah di debit, berkurang di kredit, maka saldonya di debit, karena termasuk golongan aktiva. Kelima, persediaan. Bertambah di debit, berkurang di kredit, maka saldonya di debit, karena termasuk golongan aktiva. Keenam, peralatan. Bertambah di debit, berkurang di kredit, maka saldonya debit, karena termasuk golongan aktiva. Ketujuh, akumulasi penyusutan peralatan. Khusus untuk akumulasi penyusutan peralatan yang merupakan bagian dari aktiva, bertambah di kredit, berkurang di debit, maka saldonya di kredit, karena bersifat mengurangi nilai peralatan. Kedelapan, modal usaha. Bertambah di kredit, berkurang di debit, maka saldonya di kredit, karena termasuk golongan pasifa. 9. Beban atau biaya. Bertambah di debit, berkurang di kredit, maka saldonya di debit. 10. Pembelian. Bertambah di debit, berkurang di kredit, maka saldonya di debit. 11. Potongan pembelian. Bertambah di kredit, berkurang di debit, maka saldonya di kredit. 12. Retur pembelian. Bertambah di kredit, berkurang di debit, maka saldonya di kredit. 13. Penjualan. Bertambah di kredit, berkurang di debit, maka saldonya di kredit. 14. Potongan penjualan. Bertambah di debit, berkurang di kredit, maka saldonya di debit. 15. Retur penjualan. Bertambah di debit, berkurang di kredit, maka saldonya di debit. Soal kedua. Jurnalkan soal-soal berikut ini. Yang A. Perusahaan melakukan pengisian kas dengan cek dari bank senilai 3 juta. Berarti kas bertambah sebesar 3 juta di debit dan bank berkurang sebesar 3 juta di kredit. Yang B. Perusahaan menerima pelunasan piutang dari PTA senilai 25 juta. Berarti otomatis piutangnya berkurang sebesar 25 juta di kredit dan kasnya bertambah sebesar 25 juta di debit. Yang C. Dibeli barang dagangan senilai 7.500.000 secara hutang dan pihak penjual memberikan potongan pembelian senilai 10%. Berarti pembelian bertambah di debit dan berkurang di kredit, maka saldonya di debit. Terus apa sih yang diketahui? Yang diketahui, pihak penjual memberikan potongan pembelian senilai 10%, maka di kreditnya potongan pembelian senilai 750.000, dari mana 7.500.000 dikali 10%. Terus apa sih sisanya? Sisanya adalah hutang, karena membelinya secara kredit, maka sisanya adalah 6.750.000 di kredit. Yang D. Dijual barang dagangan senilai 10 juta secara kredit dan diberi potongan sebesar 15%. Berarti penjualan bertambah di kredit, berkurang di debit, maka saldonya di kredit. Terus apa sih yang diketahui? Yang diketahui terdapat potongan penjualan sebesar 15%. Maka yang di debit potongan penjualan sebesar 1.500.000, dari mana 10 juta dikali 15%. Terus apa sih sisanya?
Sisanya adalah piutang karena menjualnya secara kredit. Yang E, pemegang saham menambah modal di store 100 juta dan di store melalui bank. Berarti bank bertambah di debit senilai 100 juta dan modal berkurang di kredit sebesar 100 juta. Yang F, dibayar secara tunai tagihan biaya penjualan BBM dan lain-lain sebesar 3 juta. Berarti kasnya berkurang di kredit dan biaya penjualannya bertambah di debit. Yang G, dari rekening koran diketahui biaya administrasi bank sebesar 500.000 dan jasa giro 3 juta. Untuk pembayaran biaya administrasi bank, maka bank berkurang di kredit sebesar 500.000. Terus debitnya apa? Debitnya adalah beban bunga sebesar 500.000. Untuk yang jasa giro gimana? Yaitu bank bertambah di debit sebesar 3 juta dan kreditnya pendapatan bunga sebesar 3 juta. Yang H, biaya gaji dan upah yang masih harus dibayar untuk bulan ini sebesar 20 juta. Berarti beban gaji di debit sebesar 20 juta dan hutang gaji di kredit sebesar 20 juta karena merupakan upah yang masih harus dibayar. Yang I, biaya bunga atas pinjaman kredit bank sebesar 30 juta untuk bulan ini dan sudah debit oleh pihak bank. Berarti bank dikredit sebesar 30 juta dan beban bunga bank sebesar 30 juta di debit. Yang J, supplier kantor menunjukkan saldo awal 5 juta dan dari stock of name diketahui supplies kantor tersisa adalah 3 juta. Berarti beban perlengkapan di debit sebesar 2 juta dan perlengkapan di kredit sebesar 2 juta. Dari mana? Dari saldo awal 5 juta dan supplies kantor tersisa 3 juta. Maka itu dikurangkan, hasilnya adalah 2 juta. Yang K, kendaraan dibeli seharga 120 juta dengan masa pakai 8 tahun dan memiliki nilai resid 24 juta. Buatlah jurnal penyusutannya per tahun. Berarti ini adalah metode penyusutan aktiva tetap dan diceritakan di sini menggunakan metode garis lurus. Rumusnya adalah nilai perolehan dikurang nilai resid per masa pakai atau tahun susut. Berarti 120 juta dikurang 24 juta dibagi 8 tahun. Maka hasilnya adalah 12 juta per tahun. Maka jurnalnya adalah beban penyusutan kendaraan di debit sebesar 12 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan di kredit sebesar 12 juta. Sekian informasi dari latihan soal akuntansi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.